Astuti belum ya? Hah? Tia Astuti. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Halo. Halo, kedengaran ya? Belum, Pak. Udah. Oke, kita udah jam berapa ini? Oh. Udah pada masuk semua belum ya? Atau masih ada yang belum nih? Belum masuk Christophorus, Tia Astuti, Mita Nindi. Oh, oke, nggak apa-apa. Ya. Minta tolong sama Mbak Nia bantu catat absensi ya Mbak ya. Oke. Oke, nanti kalau udah selesai pertemuan lain aja. Oke ya. Oke. Kasih ya. Ya, sama-sama. Ini pada bisa lihat layar kan? Ada kan materinya? Ada PPT-nya, Pak. Oke. Yaudah kita mulai dulu aja ya. Oke, baik Pak. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Hendry Sutrisno, biasa panggil Hendry. Nah, sekarang saya ini statusnya pelajar di Taiwan. Kebetulan saya kuliahnya di Taipei ya, salah satu kampus di Taipei. Saya lagi ngambil S3 jurusan industri. Nah, industri ini kebanyakan bermain dengan matematika juga. Kurang lebih... Banyak hitungnya, Pak. Ya, banyak hitungannya. Nah, jadi untuk semester ini, saya diminta tolong untuk mengajar kelas matematika ekonomi. Jadi, biasanya kalau di UT, saya juga cukup sering ya, maksudnya udah lama juga ngajar di UT. Biasanya saya ngajar yang semester 8, kalau enggak yang 6, 4. Nah, kali ini saya ngajar yang semester yang lebih bawah lagi. Nah, biasanya yang saya ngajar ini berkaitan dengan matematika juga kebanyakan. Seperti itu. Nah, nanti udah dapat pengumuman kan ya dari Bapel kalau TTM online-nya nanti tanggal 5 April nanti ditiadakan. Udah, Pak. Udah ya? Ya, udah. Demi kebaikan bersama lah ya itu ya. Iya. Ya mungkin nanti biasanya ya karena kelas matematika ini susah kalau diajarkan melalui online aja. Biasanya itu menurut pengalaman saya ngajar 1, 2, 3 pertemuan. Nah, nanti kemudian di tatap muka di Taipei itu biasa saya kasih contoh soal. Saya ajarin lagi ulang, biasanya baru mengerti di sana. Teman-teman biasanya baru mengerti, berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Nah, tapi kali ini kan yang pertemuan di Taipei-nya nggak ada. Untuk yang pertama ya kan, untuk yang kedua masih belum tahu. Jadi ya harap aja virusnya ini cepat selesai ya. Nah, jadi nanti kebanyakan di kuliahnya kita, itu nggak saya isi dengan materi-materi, akan saya isi jauh lebih banyak dengan contoh soal. Iya. Oke. Jadi step ini saya akan membuat ini modulnya tidak terlalu seperti PPT pada biasanya, tapi akan lebih seperti kepada catatan. Kalau mungkin teman-teman ingat dulu waktu SMP dulu atau SMA atau SMK sering mencatat gitu ya. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti catatan aja.
Oke. Nah, sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan? Apa gitu? Bebas. Oh iya, sebelum ini ada yang nanya ya. Nanti selama kita satu semester ini, kurang 11 pertemuan ini ya, itu akan ada 3 kali tugas. Tugasnya itu, jadi akan saya memberikan soal gitu ya, buat dikerjakan seperti PR gitu ya, 3 kali. Nah, nanti dari tugas itu saya nilai itu perlu saya lapor juga kepada Bapel gitu. Jadi nilai itu ditunjukkan untuk membantu apabila ada nilai-nilai yang jeblok misalnya pada saat ujian. Nah, jadi saya akan kasih 3 tugas, setiap 3 pertemuan lah kurang lebih saya akan kasih tugas seperti rangkuman gitu ya. Tugasnya harusnya gampang gitu. Jadi kalau bingung, lihat aja kembali ke pertemuan-pertemuannya kita. Nah, untuk setiap pertemuan kita nanti akan saya rekam juga, seperti yang sekarang ini juga saya rekam. Nanti akan saya upload di YouTube. Nanti linknya apa akan saya berikan. Nah, setiap pertemuan akan saya rekam. Ya, linknya secepat mungkin saya akan taruh di line kita ya. Kan kita sudah punya line. Seperti itu. Nanti juga kalau ada yang mau ditanyakan, katakanlah pas belajarnya kan nggak cuma waktu TTM ya. Maksudnya kalau misalnya siang-siang lagi nganggur mau belajar, terus ada yang bingung, mau nanya boleh. Line aja ke grup nggak apa-apa. Siapa? Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Nah, apa? Saya Siti Mariani. Kan ya, ini kan matematika pelajarannya ya lumayan rumit juga. Maksudnya bagi yang lulusannya udah agak jauh, itu mungkin loadingnya lama ya Pak. Jadi mohon yang jelas gitu. Oh ya boleh. Jadi nanti kalau misalnya kurang jelas ya, tengah-tengah misalnya, Pak tadi ngomong apa bisa diulangi nggak? Boleh. Nanti langsung diinterupsi aja nggak apa-apa. Oke ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tadi lanjut mau ada pertanyaan lagi? Nggak? Oke ya, jadi kalau nggak ada, sekiranya ini nanti kalau misalnya di tengah-tengah bingung atau ada pertanyaan apapun, boleh interupsi. Jadi bilang aja, Pak mau nanya atau Pak bingung ini, itu boleh. Yang masalah nanti kan saya ulangi lagi, seperti itu. Oke, jadi nggak usah malu untuk menginterupsi ya. Kan kita posisinya sama-sama belajar begitu. Iya Pak, siap. Baik Pak. Oke. Ini pada udah datang semua belum ya? Sekarang? Belum Pak. Jadi masih ada kawasan Isa tuh katanya masuknya susah. Oh, masuk susah. Bapak. Iya. Jadi misalkan di tengah-tengah Bapak sambil ngomong gitu, kalau kita nggak ngerti boleh ngulang. Boleh. Boleh bilang aja nanti interupsi mau yang bagian mana nggak ngerti, boleh tanya gitu aja. Nggak masalah. Oh, oke. Ya, yang penting tujuannya apa, bukan soalnya di sini saya tidak ada kepentingan gitu, maksudnya nggak ada kepentingan kalau misalnya teman-teman kalau kuliah pada umumnya ya, saya kasih informasi, jadi dosen-dosen itu pada umumnya mereka tuh dinilai dari nilai-nilai mahasiswa di kelas tersebut. Jadi misalnya kalau nilai-nilainya kurang bagus, dosen nanti ditanya nih, kenapa, ada apa dengan mahasiswanya, kenapa nilainya kurang. Nah, jika hal tersebut terjadi, biasanya nilainya terhadap si dosen tersebut juga jelek, juga kurang. Nah, jadi kalau di sini saya tidak dinilai seperti itu. Jadi
kelas ini murni hanya untuk membantu teman-teman semua untuk belajar. Jadi fungsinya cuma itu. Jadi intinya apa? Saya cuma membantu supaya nanti di ujian, di UTS, UAS, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik, bisa lulus. Dan saya juga nggak menentukan kelulusan seperti itu. Itu ditentukan oleh UT Pusat. Seperti itu. Oke ya. Jadi itu kenapa saya tekankan di sini. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau ada yang bingung atau putus sampai tengah jalan gitu ya penjelasannya, boleh ditanyakan ulang, nggak masalah. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke ya. Nah, kita agak santai aja, materinya ringan kok sebenarnya ya. Oke, jadi ini kalau saya ingat-ingat kembali ya, rasanya materi ini itu mungkin sudah teman-teman pelajari dulu di SMP mungkin di sekitaran SMP lah kalau nggak salah. Nah, jadi ini modul 1 kita cukup ringan ya, kita bahas-bahas hal-hal yang ringan aja. Yang kita pelajari sekarang adalah himpunan dan sistem bilangan. Oke, pertama kita masuk ke dalam himpunan. Apa itu himpunan ya? Sebenarnya cukup mudah digambarkan ya. Himpunan itu adalah suatu kumpulan objek yang memiliki sifat dan dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi intinya suatu kumpulan. Oke. Nah, ini ada sedikit pengantar bahwa himpunan ini baru diciptakan pada akhir abad ke-19. Ketika ilmu matematika mulai menarik itu, mulai banyak orang yang mempelajari sebenarnya. Oke, jadi ini juga merupakan salah satu bahasa ya, kan matematika itu isinya angka. Kan orang pada bingung itu, kenapa belajar angka? Kan apa gunanya buat kehidupan sehari-hari? Nah, inilah salah satu jembatan untuk menghubungi matematika dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, yang paling penting untuk dicatat itu adalah ini. Objek di dalam himpunan itu sering disebut unsur, elemen, atau anggota. Oke. Di sini kita pakai istilah anggota aja. Oh, sebentar kayaknya putus. Oke ya, masuk. Oke. Jadi, aduh, bentar. Oke, jadi himpunan itu dapat didefinisikan sebentar ya. Ini kurang bagus alatnya. Aduh, apa ini? Sebentar. Bentar, ada masalah teknis nih. Ngapain?
Ini salah satunya kelemahan memakai Skype sebenarnya. Jadi Skype ini tidak bisa diintegrasikan langsung sama kalau kita mau tulis layar. Oke. Kelihatan lah ya? Oh iya, oke. Oke. Nah, kembali lagi. Aduh. Apa ini? Oke. Jadi, hilang timbul. Aduh. Sebentar ya. Sebentar. Apa ini? iPad-nya nggak mau terdeteksi. Sebentar ya, saya coba matikan bentar komputernya. Oke.
Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Yang ini lebih delay aplikasi yang ini. Oke lah. Jadi kembali lagi, himpunan itu ini ya suatu kumpulan objek apa benda ya. Nah, contoh yang paling gampang itu adalah kalau mau mengartikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat mengatakan sebuah himpunan buah. Oh, sebentar. Ya, perlu pengaturan dulu. Problem lagi itu, Pak. Iya. Kayaknya perlu diaturin lagi. Ya, terus nyaman. Oke. Contoh pertama adalah himpunan buah. Jadi kita bisa mengatakan buah-buah atau satu kelompok buah gitu ya, katakanlah himpunan A itu berisi ada banyak buah, katakan ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah mangga, misalnya seperti ini. Aduh, bentar. Bilang lagi, Pak. Di load running content diisi. Coba saya pakai aplikasi lain sebentar.
Nampaknya sukses. Oke. Oke. Udah ini ya, bisa ya? Iya, Pak. Oke. Itu himpunan. Tadi himpunan buah, sekarang ada himpunan sayur. Kalau mau digambarkan, cukup mudah seperti ini aja. Jadi contoh-contoh sayur adalah, katakanlah ada wortel, ada bayam, ada kol, seperti itu. Jadi bentuk penulisannya itu kurang lebih adalah seperti ini. Itu ya. Jadi suatu himpunan atau himpunan A atau himpunan B sama dengan anggota-anggota dalam himpunan tersebut apa aja. Sama dengan buka kurung, ada wortel, bayam, kol buat sayuran. Ada apel, jeruk, mangga buat buah. Nah, bentuk himpunan seperti ini, pola penulisan seperti ini itu dinamakan himpunan enumerasi. Oke, tetapi ini sedikit pengetahuan aja gitu. Jadi bentuk himpunan itu ada dua, ada enumerasi, ada pembangunan himpunan. Dan nanti pembangunan himpunan seperti apa, itu seperti yang di bawah ini. Yang ada di contoh 2, itu kan ada B, dalam kurung, X, di mana X sama dengan bilangan genap. Nah, bentuk seperti ini itu dinamakan pembangunan himpunan. Seperti itu. Oke. Nah, kembali ke atas. Jadi himpunan itu apa? Pada intinya yang penting suatu grup, suatu kelompok. Jadi himpunan pekerja BMI Taiwan, himpunan ibu-ibu katakanlah, atau himpunan huruf hidup, yang mana huruf hidup itu misalkan himpunan huruf hidup itu kita beri kode E buat nama himpunannya, E besar. Huruf hidup itu kan ada A, I, U, E, O gitu ya. Nah, jadi huruf-huruf ini tergabung ke dalam himpunan huruf hidup. Atau himpunan merek mobil Jepang gitu. Kita lambangkan dengan F misalnya. Ada Toyota, katakanlah gitu ya. Ada Honda, dan seterusnya. Tetapi yang pasti di dalam ini tidak ada merek mobil yang bukan merek Jepang. Katakanlah merek yang Taiwan, Kimco, atau mereknya yang Amerika, Chevrolet, ataupun merek nasional SMK gitu, tidak ada di dalam himpunan merek mobil Jepang. Tidak boleh ada. Seperti itu. Jadi singkatnya cukup mudah ya buat mengerti apa itu himpunan. Nah, kita coba lebih lanjut lagi. Ini ada contoh-contoh lagi di bawah. Himpunan B adalah himpunan bilangan genap. Jadi B ini boleh apa saja, gitu ya. Bisa ditulis seperti yang di atas. Saya hapus dulu sebentar. Bisa ditulis seperti ini, yang sudah saya berikan. Atau boleh juga ditulis seperti ini. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Asalkan itu bilangan genap. Oke, ada lagi. Ini himpunan yang lebih susah. Himpunan C beranggotakan X, di mana X merupakan bilangan ganjil positif dan kurang dari 10. Berarti C itu hanya boleh di antara 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke ya, jadi di sana tidak ada, kan kita ketemu angka 2, angka 4, atau 2,5, karena di sana hanya dikatakan bilangan ganjil yang positif dan kurang dari 10. Mau dituliskan seperti bentuk nomor 2 juga boleh. Kalau yang pertama tadi namanya enumeratif, ya kan? Kembali lagi nih ke atas, enumerasi atau enumeratif, dan juga bentuk pembangunan himpunan. Jadi yang pertama ada enumeratif, di contoh 3 ya,
Yang kedua ada pembangunan himpunan. Sama aja. Mau tulis di seperti apapun, sama aja. Oke. Nah, kita ke contoh lagi. Himpunan D. Himpunan D adalah himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Jadi di sini x itu apa aja? Kalau kita mau menuliskannya ke dalam himpunan, berarti kita tulis seperti D sama dengan buka kurung di mana x di mana x kuadrat minus x plus 2 sama dengan 0. Oke, seperti itu bentuk penulisan himpunan. Contoh 5 lagi, himpunan D adalah himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Sama ya. Oke, intinya sama aja. Nah, saya lupa mengganti. Lagi, di sini ada elemen dan anggota. Jadi misalnya himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5, maka apakah 1 merupakan elemen atau anggota? Oke, apakah 1 merupakan anggota dari A? Tentu jawabannya betul. Benar, ya. Benar, betul, boleh. Apakah 2 merupakan anggota dari A? Benar juga ya. Benar. 3 anggota dari A? Masih betul. Sampai 5 betul ya. Apakah X anggota dari A? Salah ya. Karena di A tidak ada X. Apakah 8 itu anggota dari A? Oke. Salah, tapi perlu diingat jawaban untuk 6 dan 7 ini sebenarnya betul. Kenapa bisa betul? Karena di sini bisa dilihat simbol. Oh, X ini sama dengan 0 ya? Bisa dilihat simbol itu ya. Jadi kalau ada tulisan E kemudian digaris itu berarti artinya bukan anggota. Bukan himpunan. Bukan elemen. Bukan elemen. Bukan elemen. Atau bukan anggota. Jadi apakah X bukan anggota dari A? Jawaban yang seharusnya adalah benar. Benar. Apakah 8 bukan anggota dari A? Benar. 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 Oke. Dasarnya bisa ya ini ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini salah tidak salah. Jadi ada 2 himpunan A dan himpunan B. Apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Kita ada soal 1. 1, 3. Tidak salah. Sama. Sama. Salah tidak sah. Nah, jadi di sini kuncinya adalah Sama. Oh, sama. Tanya nggak sama. Sama. oke, jadi di sini kuncinya kalau dilihat himpunan itu kalau dibolak-balik pun nggak masalah. Urutannya kalau dibolak-balik nggak masalah. Pokoknya orangnya sama. Nah, di sini berarti untuk soal nomor 1 itu sama. Oke. Kita ke soal nomor 2. Sama apa enggak? Tidak. Oke, jawabannya tidak sama ya. Tidak sama. Karena mereka di sini ada 8, di sini ada 4 ya. Ada 8 dan ada 4. Ya, di mana 4 tidak ada di himpunan B dan 8 tidak ada di himpunan A. Oke. Kalau yang nomor 3 sama apa bukan? Sama. Oke, jawabannya adalah sama. Kenapa bisa sama? Padahal kan di A itu ada 3 1, di B itu hanya ada 1. Gitu ya. Jadi himpunan itu tidak melihat jumlah. Yang penting identitasnya ada di dalam. Jadi selama 1, 2, 3 ada, 1, 2, 3-nya semuanya punya, ya udah berarti sama. Contoh soal nomor 4. Di sini jawabannya sama juga ya. Sama. Kenapa bisa sama? Karena sekali lagi himpunan tidak memperlihatkan urutan. Oke.
Berarti kalau seperti itu nomor 5 juga sama. Oke, nomor 6 tidak sama. Nomor 7 Tidak. Tidak sama. Sama. Tidak sama. Tidak sama. Oke. Tidak sama. Oke. ABC enggak? Nomor 7 itu tidak sama. Iya. Oke, kenapa tidak sama? Karena nggak ada ABC-nya. ya B itu hanya punya D, E, F. Sedangkan A itu dia punya A sampai F. Maka di sini B kan tidak punya ABC. Itulah yang mengakibatkan dia tidak sama. Seperti itu ya. Nah, nomor 8. Sama. X, Y, Z sama. Sama ya. Sama. Karena semua unsur A ada di B, semua unsur B juga ada di A. Tidak perlu melihat jumlah. Ini sama dengan soal nomor 3 tadi. Oke. Oke ya, jadi sudah bisa membedakan ya himpunan mana yang sama, mana yang enggak. Seperti itu. Oke, sekarang ada lagi namanya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu apa? Himpunan yang enggak ada isinya. Jadi maksudnya, coba kita lihat soal nomor 1. A adalah himpunan manusia yang tinggal di bulan. Pertanyaannya, ada tidak manusia yang tinggal di bulan? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, berarti A merupakan himpunan kosong. Biasanya ditulis seperti ini. Oke, atau ditulis seperti ini. Yang mana aja boleh, sama aja. Oke, kemudian B adalah himpunan benda yang merupakan hewan dan tumbuhan. Tidak ada ya, kalau hewan-hewan, tumbuhan. Nah, di sini B juga himpunan kosong. Intinya adalah kelompok yang tidak memiliki anggota. Oke ya. Sama juga dengan yang C, adalah himpunan guru yang berumur 400 tahun ke atas. Kan tidak ada ya guru yang setua itu. Jadi itu merupakan himpunan kosong. Penulisannya di antara seperti ini, 2 kurung yang tidak ada isinya, atau 0 dicoret. Itu merupakan himpunan kosong. Oke, jadi ini ada beberapa macam simbol yang bisa dilihat. Yang pertama himpunan kosong ya. Terus yang kedua adalah operasi gabungan 2 himpunan. Tapi kita ke subhimpunan dulu dan subhimpunan sejati ya. Jadi himpunan kosong udah. Sekarang subhimpunan. Jadi ini merupakan himpunan bagian. Oke, di sini kita tahu, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Jika A berisi 1, 2, 3 dan jika B berisi 1, 2, 3, 4, 5, maka sebenarnya A itu bagian dari B. Atau B memiliki A. Bacanya seperti itu. Jadi kalau mau digambarkan, katakanlah yang besar ini B. Oke, ini B. Terus kita juga memiliki A di dalamnya. Karena kenapa? Karena A itu hanya ada 1, 2, dan 3. Sedangkan B itu memiliki 4 dan 5. Juga, selain 1, 2, 3. Jadi kalau digambarkan, A itu akan berada di dalam B. Nah, itu yang dinamakan dengan subhimpunan. A merupakan subhimpunan dari B. Nah, sekarang, subhimpunan sejati itu apa? Itu sama dengan himpunan yang sama besar. Jadi misalnya A itu 1, 2, 3, sedangkan B itu 3, 1, 2. Jadi sebenarnya A dan B itu adalah sama. Jadi kalau digambarkan, akan ada 2 lingkaran yang sama besar. Kalau mau dijagamkan, kita beririsan gitu lingkarannya ya. Ya, seperti inilah kira-kira. Nah, katakanlah persis gitu ya. Jadi isinya adalah sama. Itu kalau mau digambarkan ke dalam diagram. Oke. Kemudian kita sekarang ke gabungan 2 himpunan.
Jadi katakanlah kalau ada himpunan 1 seperti ini, himpunan 2, maka kalau digabung itu akan menjadi seperti ini. Kalau digabung ya. Nah, ini himpunan gabungannya. Saya hapus. Oke. Jadi yang di sampingnya itu merupakan himpunan gabungannya. Oke. Nah, contoh. A, contoh pertama ya, A itu memiliki anggota 1, 3, 4, 5. B itu memiliki anggota 1, 5, 3, 4. Jadi himpunan gabungan A dan B itu apa 1, isinya? 3, 4, 5. Oke, sama ya isinya ya. 1, 3, 4, 5. Contoh nomor 2. Himpunan A itu memiliki anggota 1, 3, 4, 5, 3, 2, 1. Yang B 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2. Maka himpunan gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8. Oke, mudah ya. Kalau yang soal nomor 3, berarti 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Yang nomor 4, 1, 2, 3, 8. 38. oke, mudah ya. Yang nomor 5, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. oke, dan yang nomor 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dan 78. oke. Mudah ya. Ya. Ya, ini buat minggu modul pertama sepertinya memang dimudahkan. Nah, sekarang ada irisan. Jadi kalau gambar tadi, saya copy lagi ya. Kalau ini adalah gabungan, maka irisan itu apa? Kalau yang boleh mungkin nolak daerah ketemu. Oke, kalau kita ada dua himpunan gabungan, dua himpunan seperti ini, kalau dicari irisannya, itu hanya adalah bagian yang saling punya. Oke, jadi untuk soal nomor 1, kalau ada himpunan 1, 3, 4, 5 dan yang A ya, yang B 1, 5, 3, 4, maka irisannya adalah 1, 3, 4, 5. Oke, mudah ya. Kalau yang B irisannya adalah 1, 2, 3, 5. Oke. 4-nya tidak, 8-nya tidak ikut. Kenapa? Karena B tidak punya 4 dan A tidak punya 8. Oke, kalau yang C, soal nomor 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kalau yang nomor 4, 1, 2, 3, 8. oke, kalau yang nomor 5, 0, 1, 2, 3. oke, dan yang terakhir, Himpunan kosong. himpunan kosong. Karena Tidak ada persamaan soal. betul, karena nggak ada yang sama. Jadi irisan itu apa? Yang sama. Kalau gabungan, digabung semua. Nah, yang ada lagi nama. Jadi kalau ada komplement, maka yang dihitung itu adalah bagian ininya, bagian yang saya arsir. Seperti itu. Jadi bagian yang merupakan selain irisan. Nah, sekarang kita ke kegiatan belajar 2, itu adalah sistem bilangan. Nah, di sini kita pertama belajar apa itu bilangan desimal. Intinya apa? Bilangan desimal itu adalah bilangan yang berbasis 10 dan hanya mengakui 10 angka. 10 angka itu apa? 0, 1, 2, 3, sampai 9. Jadi tidak ada angka 10 di sini.
Jadi kalau ada ketemu 12, artinya itu adalah 1 kali 10 pangkat 1 ditambah dengan 2 dikali 10 pangkat 0. Inilah bilangan desimal, maka akan membuat dia angka 12. 10 pangkat 0 berapa? 1 ya. 1 ya. Bilangan apapun yang pangkatnya 0 itu adalah 1. 10 pangkat 1 10 pangkat 1. 10. Jadi di sini 1 kali 10 ditambah 2 kali 1. Hasilnya 12. Tambah 12. Oke. Kalau 101 itu berarti 1, oke, yang pertama ya, dikalikan 10 pangkat 2 tambah 0 kali 10 pangkat 1 10 pangkat tambah 1 kali 10 pangkat 0. Oke ya, 101. 101. Oke. Ini kemudian hasilnya adalah 100 tambah 0 tambah 1 ya. 101. Nah, sekarang kalau ada 1, 0, 0, 1, 2, berarti 1 kali 10 pangkat 5 tambah 0 kali 10 pangkat 4 tambah 0 0 kali 10 pangkat 3 1 tadi kali 10 pangkat 2. salah ya, ini harusnya dari 4. Oke. Jadi harusnya 10 pangkat 4 itu kalau nggak salah. ya 10 pangkat 4 tambah 0 10 pangkat 3 0 10 pangkat 2 10 pangkat 2 plus kemudian 1 1 kali 10 pangkat 1 tambah 2 ya. 2 kali 10 pangkat 0. Maka di sini akan memiliki hasil 10.000 tambah 0 tambah 0 tambah 10 tambah 2. Jadi 10.012. Nah, sekarang kalau di bawahnya ada koma. 100,2. Berarti di sini adalah 10 pangkat 2 10 pangkat 2 0 10 pangkat 1 0 kali 10 pangkat min 0 tambah 2 kali 10 kali min 1. 1. Oke, kalau pangkat min 1 itu artinya adalah 0, kalau min 2 0 komanya 2 kali. Oke ya, jadi ini 100 tambah 0 tambah 0 tambah 0,2. Jadi 100,2. Oke, seperti itu ya. Bisa dilanjutin sendiri ya. Itu adalah sistem bilangan desimal. Nah, sekarang ada bilangan biner. Bilangan biner ini adalah bilangan dengan basis 2 dan hanya punya angka 0 dan 1. Jadi kalau teman-teman lihat di komputer, itu kan kenapa sih kalau orang gambar komputer itu, program itu 010101 gitu ya. Itu yang dipakai sebenarnya adalah bilangan biner sebenarnya. Ya, bilangan biner itu apa? Bilangan yang terdiri dari 01 dan memiliki basis 2. Biasanya terdiri dari 8 digit. Biasanya ada 8 jumlahnya. Oke, maksudnya gimana, kita coba ya. Jadi kalau tadi desimal itu basisnya 10, berarti kan bisa teman-teman lihat banyak 10 di sini. 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat minus 1, dan lain sebagainya. Kalau di bilangan biner, itu mulainya dengan 2 pangkat. 2 pangkat sesuatu. Jadi misalnya kalau ada angka 001, itu artinya 2 pangkat 0 kali 1 ditambah 2 pangkat 1 kali 0
ditambah 2 pangkat 2 kali 0. Hasilnya adalah 1 ya. Di sini artinya kan untuk yang tadi apapun yang pangkat 0 kan hasilnya adalah 1. Jadi ini 1 kali 1 tambah 0 kali 2 tambah 0 kali 4. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi yang pertama ini hasilnya adalah 1. Coba kita lihat yang kedua. Kan yang berisi kan hanya 2 angka kan. Berarti itu sama dengan 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2 ya. Kan ini sama dengan 0 kali 1. Ini sama dengan 1 kali 2. Nah, kalau 11 ini bagaimana? Itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat ini sama dengan 1 kali 1. Ini sama dengan 1 kali 2. Kalau dijumlahkan hasilnya 3. Ya. Nah, kalau yang ini soal nomor 4. 100. 100 kali yang ini harusnya 001 penulisannya dari kanan, dari paling kanan penulisannya ya. Jadi harusnya 001 kali 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah ini 0, ini 0, ini 1 kali 4. Hasilnya adalah 4. Bagaimana kalau yang ini? 001. 011. 011 ya. Berarti kali 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 1 2 pangkat 2. Hasilnya 0 kali 1 1 kali 2 1 kali 4. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 6. Nah, begitu seterusnya ya. Kalau 111 oke ya, seperti ini tadi. Ini 1, ini 2, ini 4. Kalau dijumlahkan 7. Seperti itu. Jadi ini adalah sistem bilangan biner. Jadi dia hanya dikodekan ke dalam 0101 gitu ya, tidak ada angka lain. Dan kemudian semua dikalikan dengan 2 pangkat 0. Mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat kesekian. Tergantung jumlah angkanya. Oke. Nah, sekarang kita ada lagi namanya bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan imajiner. Nah, bilangan rasional itu apa? Bilangan hasil bagi 2 bilangan bulat. Berarti yang pertama ini adalah bilangan rasional karena 2 bilangan bulat. Yang kedua juga rasional. Oke, yang ketiga itu namanya irasional. Karena kenapa? Yang atas tidak bulat ya, 3,14. Yang keempat apakah rasional, irasional atau imajiner? Itu adalah irasional juga. Oke. Dan yang terakhir ada bilangan imajiner, bilangan yang tidak nyata. Nah, contohnya apa? Akar minus. Kan tidak ada tuh sesuatu yang dipangkatin menghasilkan minus. Nah, jadi bilangan-bilangan seperti ini dinamakan bilangan imajiner atau bilangan yang tidak nyata. Nggak ada bilangan itu sebenarnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya?
Nah, sekarang kita belajar lagi ke yang lebih ribet lagi sedikit. Itu mengenai persamaan kuadrat. Oke. Jadi bentuk dasar persamaan kuadrat itu akan selalu seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akan selalu seperti itu. Jadi kalau kita rubah soal nomor 1 ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk ABC-nya ini akan seperti apa? Oke, maka dia akan seperti ini harusnya. 1 X kuadrat ditambah minus 4 X ditambah minus 6 C. Ini sebagai C-nya ya. Sama dengan 0. Jadi di sini kita A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 4, C-nya sama dengan minus 6. Bagaimana kita memecahkan permasalahan ini? Kita dapat menggunakan rumus ini. X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini harus dihafal rumusnya. Oke. Nah, jadi kalau soal nomor 1 bagaimana memecahkannya? Itu dapat kita selesaikan dengan cara X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C kali 6 per 2A. kali 1. Ini 4 plus minus akar 16 dikurangin 16 kurangi ini ya. 24 per 2. Ini sama dengan 4 plus minus akar 40 ya. 2 per 2. Nah, jadi X ini akan bernilai 4 ditambah akar 40 per 2 atau karena kan ada plus minus ya. Jadi yang satu plus, yang satunya minus. 4 minus akar 40 per 2. Oke. Coba lagi soal nomor 2. Di sini ada banyak latihan soal nih. Ntar saya kerjakan 2 aja, sisanya teman-teman bisa coba di rumah. Oke. Nah, ini 2. Jadi di sini kalau dituliskan lagi ke dalam ABC-nya itu sama dengan A-nya kan 5 ya. Iya. B-nya 13. 13. C-nya 6. Jadi rumusnya X sama dengan 13 minus B akar plus minus akar Plus minus. B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, jadi X itu sama dengan Minus minus 13 plus minus plus minus Akar akar 13 kuadrat. ya. Ya. Kurangi 4 kali 5 kali 6. kali 6 Oke. Per 2 kali 5. Per 2A. Per 2. Oke, ini akan sama 2 dengan kali 5. B. A-nya. minus 13. 13. Betul ya? Kan per 2A ya? Iya. Per 2A, A-nya kan 5, jadi 2 kali 5. Oke, plus minus akar 169 dikurangin 20. 120. Oke, dibagi 10. Seperti itu. Oke, bisa ya? Pakai rumusnya yang tadi tuh Pak ya? Iya, yang ini yang saya kotakin merah.
Oke ya. Nah, sekarang kita coba satu soal lagi. Nomor 3. Maka A-nya adalah 1 ya. B-nya adalah 6, C-nya adalah 5. Jadi X-nya berapa? Minus 6 plus minus akar 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 bagi 2. 36 kurang 20. Oke. Jadi kalau dilanjutkan lagi bisa minus 6 plus minus akar 16 bagi 2. Akar 16 berapa? 4 ya. Jadi X itu sama dengan minus 2 per 2 atau minus 1. Atau ini kalau di plus, kalau di minus 10 per 2 minus 5. Oke, jadi X bisa bernilai minus 1 atau minus 5. Himpunan penyelesaiannya apa? X sama dengan minus 1 atau minus 5. Seperti itu. Itu kalau persamaan. Sekarang kita mengerjakan pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan bagaimana nih sekarang nih? Jadi cara kerjanya, kan kita nih punya, katakan kita punya soal 2X tambah 8 lebih besar daripada 0. Jadi, di sini kita bisa pindahkan 8-nya. Ya, jadi 2X lebih besar daripada 0. Karena di sini positif, dia kalau dipindah jadi negatif. Minus 8. 2X lebih besar daripada minus 8. Maka X lebih besar dari min 8 per 2. Oke, X lebih besar daripada min 4. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, maka dia akan seperti ini. Oke. Di sini kita kasih angka minus 4. X itu harus lebih besar daripada minus 4. Berarti disinilah X berada. Di belakang 4 kan? Oke. Katakanlah ini 0 ya. Jadi ini ada positif. Seperti itu. Contoh soal nomor 2. 5X minus 15 lebih kecil dari 0. Maka cara mengerjakannya 5X itu lebih kecil daripada 15. X lebih kecil dari 15 bagi 5. 3. Jadi kalau dari garis bilangan ini adalah 3, maka X itu berada di sisi sini. Nah, sekarang ada yang lebih susah nih. 3X tambah 9 itu harus lebih besar dari 2X tambah 10. Caranya gampang. 2X-nya pindah ke sisi kiri, 9-nya pindah ke sisi kanan. Maka akan menjadi 3X dikurang 2X sama dengan 10 min 9. Jadi X lebih besar dari 1. Oke, jadi kalau digambar ini adalah 1, maka X-nya ada di sini. Belakang. Seperti itu ya. Nah, sekarang tadi kan nggak dalam fungsi kuadrat, maksudnya fungsi linear, tidak ada pangkat 2-nya. Sekarang ada pangkat 2-nya nih. Nah, berarti cara kita menyelesaikan adalah kita harus mencari tahu
mencari tahu nilai dari si pangkat ini. Oke, nilai X-nya, nilai pemecahannya. Jadi cara kerjanya sama, masih ingat kan dengan rumus sebelumnya? Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. 2A. Rumus yang sama kita pakai lagi di sini. Maka di sini kan A-nya adalah 1. B-nya adalah, C-nya adalah 10. 10. Berarti X sama dengan minus 11 plus minus akar 11 kuadrat. Akar 11 kuadrat min itu kali 10. per 2 kali itu. Oke. Gini ya. Jadi X sama dengan minus 11 plus minus 121 kurangi 40 per 2. X sama dengan 13 minus akar 81 masih dengan minus 11 plus minus 9 ya, minus 11 plus minus 9 ya, per 2. X sama dengan min 11 plus 9 per 2 atau min 11 min 9 per 2. Jadi minus 2 per 2 atau minus 1. Yang di sini minus 20 per 2 atau min 10. 10 per 1. Oke ya. Nah, sekarang kita ketemu nih X itu bisa minus 1 atau min 10. Nah, ini ingat dasar pengerjaannya ini itu hanya bisa dilakukan ketika persamaan. Jadi ini seharusnya dikerjakan ketika X kuadrat plus 11X plus 10 sama dengan 0. Ya, cara pengerjaan seperti ini. Jadi, untuk mengakalinya, bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan? Kita masih tetap gambar diagram garis. Kita di sini ada minus 10, di sini ada minus 1. Nah, triknya adalah kita tinggal uji 0 itu nilainya berapa jika X sama dengan 0. Apakah dia positif atau negatif? Kita masukkan 0 ke dalam fungsinya ini. Oke, fungsinya yang awal. Misal X sama dengan 0. Maka 0 kuadrat tambah 11 kali 0 tambah 10 lebih kecil daripada 0. Apakah ini benar? 10 lebih kecil dari 0? 10. Salah, Pak. Salah ya. Ya. Berarti wilayah benarnya ada di mana? Kalau ini salah, maka ini akan menjadi wilayah yang benar. Oke. Nah, kalau lihat lagi garis bilangannya, 0 itu berada di daerah mana? Kalau ini dilihat sebagai 3 daerah yang terpisah ya. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, ini ada 3 daerah terpisah ya. Harusnya 0 itu berada di sebelah minus 1. sebelah ini ya. Nah, buat lebih mempermudah lagi, saya hapus saja pertidaksamaannya. Kita langsung masuk aja ke nilai X-nya. Maka ini kan harusnya akan bernilai sama dengan 10 ya, persamaan ini. Atau positif. Oke, nilainya kan positif, tidak negatif. Maka di wilayah sini akan kita tulis dengan plus. Kalau di sini plus, cara gampangnya, maka nilai tengah akan minus. Nilai yang terakhir akan plus lagi. Jadi dia akan selalu bolak-balik. Bukti ya, misal kalau kita masukkan minus 2. Minus 2 itu ada di mana? Minus 2 ada di sebelah kanan, Pak.
Harusnya di tengah sini ya. Di sebelah -1. Iya, di daerah yang minus-minus ini ya harusnya ya. Jadi kan -2 itu berada di antara -10 dan -1. Oke. Nah, kita tulis. Misal X sama dengan -2, maka -2 kuadrat ditambahkan 11 kali -2 ditambahkan dengan 10. Hasilnya adalah 4 tambah -22 tambah 10. Hasilnya adalah -8 ya. 4 dikurangin 22 ditambah 10. Iya benar. Hasilnya adalah -8. Nah, itu kenapa nanti yang nilai di tengah sini semuanya bernilai negatif. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya adalah X harus berada di antara -10 dan -1. Jika X lebih besar daripada -1, hasilnya akan positif. Kenapa kita tidak mau positif? Karena, lihat lagi soalnya. Soalnya kan mengatakan X kuadrat plus 11X plus 10 harus lebih kecil daripada 0. Yang mana itu artinya harus negatif. Oke. Nah, kita coba satu soal lagi, soal terakhir. X kuadrat tambah X plus 3 harus lebih besar dari 0. Maka, cara pengerjaannya adalah kita misalkan. Misal, X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0. Maka berapa nilai X-nya? Kita kembali ke rumus. Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka di sini kita harus mencari tahu ABC-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah 3. Maka X akan sama dengan -1 plus minus akar 1 kuadrat 4 kali 3 1 kali 3. Mungkinnya salah soal. Harusnya ini -3 nih. Nah, ini soalnya salah. Saya ganti dulu. Soalnya diganti, kalau kayak gitu nggak ketemu. Pak, Ya, betul ya. tanya dulu bentar, Pak. Iya. Apa? Itu kan 4 AC ya. Kalau misalnya 4 langsung kali 3 aja itu boleh nggak? Kebetulan satunya itu adalah A-nya adalah 1. Jadi Iya. 4 kali 3 aja boleh. Kalau Misalnya A-nya itu 2 atau berapa gitu. Nah, kalau A-nya langsung 2 dikalikan aja bisa. boleh. Tapi jangan 4 kali C aja. A-nya tetap harus ikut. Berarti kalau A-nya adalah 2, berarti 4 kali 2 kali 3. Oh. Seperti itu ya. Ini karena kebetulan A-nya adalah 1. Oke. Oh iya, makasih Pak. Nah, kalau di sini berarti kan seharusnya C-nya menjadi -3. Oke. Maka di sini C-nya adalah -3 dibagi 2 kali 1. Jadi X sama dengan -1 plus minus akar 1 minus kali 12. Minus 12. Oke. Dibagi 2. X minus 1 plus minus akar 13 per 2. Akar 13 itu sebentar.
Akar 13 itu adalah 3,6 ya. Jadi X minus 1 plus minus 3,6 bagi 2. Maka X akan sama dengan minus 1 plus 3,6 bagi 2 atau minus 2, plus 2,6 bagi 2 atau 1,3. 3,6. Ya, 3,6 di tambah min 1. Berarti kan 2,6 ya, kurang 1 ya. Iya. Atau 2,6. X sama dengan minus 1 dikurangin 3,6 bagi 2 sama dengan minus 4,6 bagi 2 sama dengan minus 2,3. Jadi kalau digambarkan ke dalam garis bilangan, maka kita ada minus 2,3. Oke. Kita juga ada 1,3. Kita perlu mengetes mana yang merupakan wilayah positif, mana yang merupakan wilayah negatif. Yang kita inginkan adalah wilayah positif. Oke, karena kenapa? Sekali lagi lihat soalnya. X kuadrat plus 3, plus X minus 3 itu harus lebih besar daripada Lebih besar dari 0. 0. Oke. Jadi positif. Berarti kan positif. Nah, di sini kita perlu uji. Uji yang paling gampang adalah kita samakan X sama, misalkan X sama dengan 0. Uji X sama dengan 0. Maka persamaannya X kuadrat plus X minus 3 ya. Kalau kita masukkan X sama dengan 0, hasilnya adalah 0 kuadrat plus 0 minus 3. Atau negatif. Berarti ketika dia dimasukin 0, hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang 0 itu berada di mana? Apakah di bilik 1, bilik 2, atau bilik 3? 2. Bilik 1, Pak. Oke, di bilik 1 ini adalah berisi angka kurang dari minus 2,3. Berarti seharusnya 0 itu sama minus 2,3 besar mana? Oke, jadi kalau kita bandingkan di sini negatif ya. Karena negatif kan otomatis, karena 0 itu bulat, positif, berarti lebih besar 0. Berarti 0 tidak mungkin ada di bilik 1. Tidak ada di sini nih. Sekarang tinggal bilik 2 atau bilik 3. Kita lihat bilik 3. Bilik 3 ini hanya berisi bilangan yang lebih besar dari 1,3. Apakah 0 lebih besar dari 1,3? Kecil. Tidak. Berarti 0 juga tidak mungkin berada di bilik 3. Jadi 0 ada di bilik berapa? 3. 2. Di bilik 2 ya. Iya. Nah, jadi jika 0 berada di bilik 2, dan ketika kita memasukkan 0 itu kita mendapatkan nilai negatif, maka di bilik 2 kita beri tanda negatif. Jika bilik 2 negatif, maka bilik 3 Positif. ya kebalikannya ya. Maka bilik 1 Negatif. positif juga. Positif. Karena bilik 2-nya negatif. Jadi kalau misalnya di sini min, berarti sebelahnya harus plus. Kalau yang tengah-tengahnya plus, berarti sebelah-sebelahnya min. Seperti itu. Kalau misalnya yang bilik 1-nya plus, maka bilik 2-nya Bilik 2. min. Bilik 3-nya Plus. Bilik plus. 3 plus. Dia akan selalu bolak-balik seperti itu polanya. Plus, minus, plus. Minus, plus, minus. Seperti itu. Oke? Nah, ketika kita sudah mendapatkan plus minusnya ini, berarti kita sudah bisa menyimpulkan. Tadi kan soalnya minta harus lebih besar dari 0 ya. 0. X kuadrat plus X minus 3 harus lebih besar dari 0.
daerah mana saja yang bisa menghasilkan bilangan lebih besar daripada 0? Itu adalah ketika X kurang dari 2 minus 2,3 dan atau X lebih besar dari 1,3. Jadi bagaimana kita menulis himpunannya? Himpunan penyelesaiannya, maka X di mana X harus lebih kecil dari minus 2,3 atau X lebih besar dari 1,3. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, maaf Pak. Ya. Ulangi boleh nggak Pak? Di situ. Buat nentuin minus sama plusnya itu tadi Pak, agak kurang paham di situ. Nentuin minus sama Plusnya itu, plusnya. daerah yang min sama plusnya itu. Oke, kita coba satu soal lagi ya. Soal nomor 5. Oke, jadi akan coba saya untuk mempermudah saya kerja satu persatu nih. Ya, ini ya, soal X kuadrat minus X minus 6 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita punya X kuadrat minus X minus 6 lebih besar dari 0. Cara pengerjaannya, 1, kita harus misalkan masalah tersebut sama dengan 0. Oke. Kemudian kita pecahkan masalahnya dengan rumus gunakan rumus minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, jadi kita sekarang perlu mencari X-nya. Maka X akan sama dengan minus 1 plus minus akar minus 1 kuadrat plus 4 kali 1 kali minus 6. 6 Oke. per 2 kali 1. 2, 1. X sama dengan 1 plus minus akar 1 ini tandanya salah. Oke, minus 24 bagi 2. X sama dengan 1 plus minus akar 25 bagi 2. Maka X sama dengan 1 plus 5 bagi 2 atau X sama dengan 1 minus Minus 4. Oke ya. Kemudian X sama dengan 6 per 2 atau X sama dengan minus 4 per 2. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Oke ya. Nah, di sini X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2 itu akan menyelesaikan masalah ini. Ya, masalah X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Tetapi permasalahannya adalah yang mau diselesaikan adalah fungsi di atasnya. X kuadrat minus X minus 6 harus lebih besar dari 0. Maka kita perlu bantuan garis bilangan. Oke. Di sini kita gambar tadi menentukan plus minusnya tadi ya. Ini sudah masuk ke pertanyaan tadi. Nah, di sini kita punya X itu minus
di antara kita ada angka -2 dan kita punya angka 3. Nah, sekarang di sini kan ini garis bilangannya. Tadi masalahnya adalah x kuadrat min x min 6 lebih besar dari 0. Yang kita mau cari adalah yang lebih besar dari 0 ini. Oke. Maka kita misalkan, misal x sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan x sama dengan 0, berarti berapa nilai dari persamaan di atas? 0 kuadrat min 0 min 6 sama dengan minus 6. Coba kita misalkan x sama dengan minus 10. Berarti minus 10 kuadrat minus min 10 min 6 sama dengan 100 tambah 10 dikurangi 6 sama dengan 104. Oke ya. Coba lagi. Misal Pak, x sama dengan oh ya. X sama dengan min 10 itu dari mana, Pak? Nah, kita misalkan. Jadi angkanya bebas. Jadi itu supaya kita bisa menyelesaikan bilangan garis di atas ini. Jadi kita misalkan dulu nih, seandainya kalau x adalah minus 10, berapa sih nilai jawabannya nanti? Nah, kita coba lagi. Misal x sama dengan 5. Oke ya, coba percobaan ketiga ya. Berarti di sini 5 kuadrat dikurangi 5 minus 5 ya. Dikurangi 5 ya. Yang salah, dikurangi 5 minus 6 ya. Itu sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 6 kurang 20 14 ya. 14. Nah, ini hasilnya adalah positif. Ini positif. Ini negatif. Nah, kembali lagi. Tadi kan kita mencoba 3 angka ya. Angka pertama adalah x sama dengan 0. Oke. Kita juga x sama dengan minus 10. Dan x sama dengan 5. Oke. Nah, kita lihat. X sama dengan minus 10 itu ada di mana? Kalau kita lihat bilangan garis yang di atas ini. Ada di bilik nomor 1 ya. 1. Di sini x sama dengan minus 10 ada di sini. X sama dengan 0 ada di mana? Ada di nomor 2. X sama dengan 5 ada di mana? Nah, kita lihat. Kalau x sama dengan 0, itu nilainya adalah negatif ya. Oke. Kalau x sama dengan minus 10, nilainya adalah Positif. Kalau x sama dengan 5, nilainya adalah Positif. Kenapa bisa seperti itu? Kita sudah mensimulasikannya. Oke, jadi kita sudah dapat ada negatif, ya kan? Ada negatifnya, ada positif, ada positif. Nah, kita kembali ke diagram garisnya kita. Ya kan? Bentuknya selalu selang-seling. Positif, negatif, positif. Akan selalu seperti itu. Jadi, pertanyaannya apakah kita perlu mencari 3 kali seperti yang saya lakukan? Nggak perlu. Kita sebenarnya cukup mengerjakannya sekali. Jadi, yang ini kita tidak perlu kerjakan. Kita bisa lompatin. Kita cuma perlu tahu ketika x sama dengan 0, itu dia positif apa negatif.
apabila kita sudah mengetahuinya negatif, kita bisa tinggal langsung copy nilainya ke atas negatif, ya kan? Berarti otomatis di sisi kiri dan kanan menjadi positif. Oke ya, menjawab pertanyaannya tadi? Oke Pak, udah jelas. Terima kasih. Oke, sip. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan lagi? Iya Pak, mau Pak, Ya. jadi itu nggak perlu kita misalkan 3 kali itu nggak perlu ya. Jadi kita cukup misalkan 2 kali juga udah bisa ya. Kalau seandainya misalnya udah di tengah itu udah min, berarti samping-samping itu udah berarti positif ya Pak ya? Iya, betul. Kalau sekarang pertanyaan gini, kalau saya nggak mau coba yang tengah nih, saya mau coba yang minus 5 aja deh. Yang minus 10. Saya mau coba yang di bilik 1. Bisa nggak saya menyelesaikannya? Ini saya hapus semua ya. Kita asumsikan kita nggak tahu jawabannya tadi semua itu ya. Nah, katakanlah kita masih belum tahu jawabannya. Saya mau, misalkan, saya nggak mau yang tengah-tengah. Saya maunya yang di bilik 1. Saya maunya X sama dengan minus 10. Berarti, soalnya adalah X kuadrat minus X minus 6. Gitu ya. Maka di sini, minus 10 kuadrat minus 10 minus 6. 100 plus 10 minus 6. 104. Positif kan? positif. Nah, maka di bilik 1 akan menjadi positif. Karena X sama dengan minus 10 ada di bilik 1. Maka, kalau kita sudah mengetahui bilik 1 adalah positif, kita tidak perlu mencari bilik 2. Bilik 2 kan otomatis menjadi Negatif. Kalau bilik 2 negatif, bilik 3 akan menjadi Positif. seperti itu. Jadi tidak melulu kita perlu mencari yang tengah. Kita cari yang bilik 1 aja boleh. Bilik 3 aja boleh. Oke. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang membingungkan? Pak, Ya. jadi ini tuh kita tuh mencari nilai X-nya ya Pak ya? Ya, kita mencari himpunan penyelesaian untuk memenuhi permasalahannya kita. Permasalahannya itu adalah ini, yang soal ini ya. X kuadrat minus X minus 6 harus lebih besar daripada 0. Oke. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai X supaya persamaan tersebut benar gitu ya? Maka X seharusnya berada di bilik 1 atau di bilik 3. Karena bilik 1 atau bilik 3 itu yang positif, bilik 2 negatif. Maka nanti seharusnya jawabannya akan menjadi seperti ini. X harus lebih kecil daripada minus 10 atau X lebih besar daripada 5. Jadi X itu boleh bilangan berapa aja, pokoknya harus lebih kecil daripada minus 10 atau lebih besar daripada 5. Seperti itu. Oke, jadi yang dicari benar adalah nilai X. Berapakah nilai X? Berapapun boleh, selama X itu lebih kecil daripada minus 10, atau X itu lebih besar daripada 5. Apakah X boleh bernilai sama dengan minus 3? Boleh. Tidak boleh. Karena Boleh apa nggak boleh? Oh, ini bukan 10 dan 5 ya, salah. Ini hasilnya X itu, sebentar, salah tulis. Oke, X itu lebih kecil daripada minus 2 atau X lebih besar dari 3. Jadi ketika X minus 3, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya boleh. tidak boleh. Karena minus 3 itu lebih kecil daripada minus 2. minus 2. Apakah X itu boleh sama dengan 5? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena lebih besar daripada 3. Oke, apakah X boleh sama dengan 1? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak. X kurang dari 3.
Nah, kurang dari minus 2. ya betul. Karena 1 kurang dari 3. Ya, karena 1 kurang dari 3 atau 1 lebih besar daripada minus 2. Minus 2. Oke. Nah, coba kita buktikan apakah X tidak boleh sama dengan 1. Kita buktikan. Misal, X sama dengan 1. Apakah ini benar-benar tidak boleh? Kita coba ya. Maka, hasilnya akan menjadi 1 kuadrat kurang 1 kurang 6. Lebih besar dari 0. 1 kurang 1 kurang 6 lebih besar dari 0. Minus 6 lebih besar daripada 0. Ini kan salah ya? Salah. Nah, itu kenapa X tidak boleh sama dengan 1. Karena akan membuat fungsinya menjadi salah. Oke? Mengerti sampai di sini? Paham, Mbak. Paham ya? Yang lain ada pertanyaan lagi atau yang kurang jelas? Nah, kalau jelas semua, buat kuliah pertama kita akhiri sampai di sini dulu. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh nanti lewat line, katakanlah di tengah-tengah belajar pusing gitu ya, boleh. Bisa dilempar ke grup aja, mungkin bisa teman-temannya bantu nanti. Pak, maaf tanya sedikit. Ya. Enggak, yang tadi kan pertama apa ya? Himpunan tuh kan dibagi 2 ya, enumerasi sama pembangunan apa tadi? Ya. Himpunan. Ya, iya, ya. pembangunan himpunan Ya. itu. Yang kalau sebenarnya di BA kan tuh pakainya yang ini bukan sih, yang cara daftar dan cara kaidah itu maksudnya sama apa? Sama aja. Jadi 2 itu sebenarnya Sama aja, sama, cuma beda penulisannya. Beda gaya gitulah. Ada gaya 1, ya gaya soalnya 2. kan takutnya besok kalau di soal tuh ntar yang keluar ntar cara daftar sama cara kaidah gitu kan. Kadang-kadang takutnya. Oh, harusnya sih enggak. Karena bukan tidak penting-penting sekali sebenarnya itu. Ya, yang lebih penting bagaimana menyelesaikan permasalahan ketidaksamaan, persamaan seperti itu. Ya, makasih Pak. Oke. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Bapak, Oh ya? minta itu Pak, tugas. Oh, tugasnya nanti aja. Belum ini. Nanti akan saya kabarkan. Mungkin di minggu ketiga akan saya berikan. Oh iya. Lewat grup ya, Pak. Udah gak sabar ya punya tugas ya. Ya nggak apa-apa, semangat belajar ya. Rekamannya. Oke. Tugasnya tambah-tambahan aja. Coret aja. Nanti tugasnya kurang lebih seperti soal-soal yang saya berikan ini. Gampang kok. Mestinya kalau udah mengikuti harusnya bisa dikerjakan. Oke.